Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Kalau angka 5 itu kayaknya susah deh dihafalin. Enggak sih? Karena Ini adalah bagian pertama, kita lanjut di bagian yang kedua. Kalau bener memang kalau di konsep di Bali itu ada jabat tengah sama jero. Kalau di Jawa memang ya untuk wilayah atau tempat-tempat yang profan. Ini masuk di komplek yang kedua dengan tanda apa? Adanya dua rapala sebagai penjaga pintu masuk. tapi tunggu dulu. Di sebelah sini ada jadi, ada bangunan. Tapi kenapa dua kepalanya kok di sini, nggak di depannya? Karena berdasarkan informasi Jupel tadi bahwa candi ini adalah keberlanjutan, ada kemungkinan dua rapala sama candi yang ada di sebelahnya atau bangunan sebelahnya itu lebih dulu dua rapalanya. Kalau konsep tiga bagian itu sudah ada sejak Kediri, berarti kan kemungkinan juga dua rapala itu sudah ada sebelum candi. 291. Ini adalah konten kedua, ada namanya candi angka tahun karena di atas juga ada angka tahunnya. Milik candi. Ini kenapa ada di luar? Dua. Ini siapa ini? Dilihatnya ada di sana. Ini yang bawa apa ya? Potong ya. Ini di depan. Itu kayak cemeti itu loh yang kecil. Jadi di bangunan ini biasanya kalau candi-candi pada umumnya di dalam relung itu ada linggayoni, tapi di dalam candi angka tahun ada yang aneh. Ternyata ada patung Ganesha. Apakah ada konsep yang lain atau saya belum tahu untuk itu, karena pada umumnya bangunan seperti candi ini relungnya itu ada Linggaya dan Yoni sebagai simbol dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Baca katanya. Berapa mau? 1, 2, iya tak? 6 apa 9? Oke, nanti dilihat lagi. 9. Seperti pada umumnya bangunan ada relung-relung di samping. Ini juga ada konsep, kalau di relung candi itu ada konsep penempatan arca pada relung-relung candi. Di tengah ada Linggayoni, kemudian di depan ada konsep arca di bilik candi itu Ganesha sebelah selatan, belakangnya Ada Dewi Durga. ya ada Nasi Agastya itu loh. Silakan terus Resi Agastya Resi Agastya. Masih di bagian yang kedua atau di bagian tengah, ternyata benar ada keberlanjutan. Jadi bahan dari
bangunan yang ada di penataran itu ada yang berasal dari andesit maupun bata merah. Ini juga menandakan bahwa bangunan ini berlanjut pada masa pembangunannya. Juga terdapat banyak angka tahun. Biasanya angka tahun ini menunjukkan adanya peristiwa atau mungkin menunjukkan bangunan ini dibangun pada tahun yang terpahatkan. Selain itu juga ada sebuah, ini juga sama, pendapa. Ini lantai dari pendapa mungkin karena ini luas persegi panjang, dan ini pas kalau ditarik lurus dengan bangunan utama, kemungkinan juga ini dibuat ritual. Ketika mereka melaksanakan ritual, ada yang berada di sini. Selain ada candi angka tahun, juga ada bangunan lain di bagian yang kedua, juga masih batu-batu merah. Dan namanya Candi Naga. Kenapa dinamakan Candi Naga? Di bagian tubuh bangunan ini terdapat hiasan naga yang melilingi bangunan ini dengan di apa ya? Apa disuwun? Bukan, bahasa Indonesia apa? Kesuwun. Ditampa. Jadi naga ini mengelilingi bangunan ini, keliling. Dan di bawahnya ada berapa jumlah? Ada tokoh yang memegang dari bawah, menandu, kayak menandu. Dari naga tersebut. Ini kita masuk ke dalam. Apakah juga ada arca di dalam? Oh, hanya cuma andesit. Ini adalah relung dari Candi Naga. Yang unik dari arca Dwarapala, hampir semua arca Dwarapala yang ada di Candi Penataran itu mempunyai rambut gimbal. Apakah gimbal ini juga mempunyai simbol tertentu dalam konsep Hindu? Saya juga belum menemukan sumber tentang itu. Pastinya ada, karena itu nanti masuk dalam kajian ikonografi. Oke, kita menuju di bagian yang terakhir, Dwarapala yang terakhir yang nanti akan masuk menuju bangunan induk atau candi induk di Penataran. Oke, kita lihat, coba lihat, ketika ini ada Dwarapala, kemudian masuk di tengah-tengah ada sebuah anak tangga. Nah, untuk naik, ya kemungkinan di atas anak tangga ini ada sebuah bangunan. Kalau konsep Dwarapala sebagai pintu, berarti kemungkinan juga ada gapura juga. Kemudian gapura itu bersambung dengan tembok yang mengelilingi sampai ujung sana. Nah, ketika di sini naik, ini ada anak tangga naik,
Kemudian kalau yang benar Gapura, oh ya, ini ada batu yang digunakan untuk pintu, sebagai pintu. Jadi memang dilubangi, jadi nanti di lubang ini dikasihkan kayu sebagai pintu masuk, sebagai apa ya, engselnya untuk membuka pintu. Kemudian masuk di Gapura. Nah, ini ada anak tangga lagi turun, kemungkinan ini juga sebuah Gapura. Kalau memang ini Gapura, berarti ini adalah Gapura Paduraksa, karena memasuki wilayah yang suci atau wilayah inti dari kompleks bangunan suci. Nah, kita sekarang sudah masuk di Candi Induk Panataran. Di Candi Induk ini terdapat dua cerita relief yang sangat terkenal, yang di lantai atau di bagian bawah ini ada cerita dari Ramayana. Apa cerita Ramayana itu? Cerita tentang Rama dan Sinta atau Dewi Sita yang diculik oleh Rahwana, kemudian diselamatkan oleh Hanuman dan pasukannya. Ini mungkin ya, baik Hanuman. Lihat saja. Nah, ini ada juga, oh, ternyata sudah umbul-umbul. Ini sebuah pasukan. Nah, itu Rahwana. Ini Hanuman yang punya ekor. Oh, berarti ini umbul-umbulnya dari negaranya Rahwana. Bisa jadi. Saya belum tentu, kita belum paham ya tentang cerita itu ya. Ini awalnya dari mana juga belum tahu. Jadi kalau cerita Ramayana itu tentang apa? Penyelamatan, epos, kepahlawanan, tentang percintaan, kesetiaan. Karena pada akhirnya kita sudah diselamatkan oleh Hanuman. Pada akhir cerita, Rama itu tidak bisa menerima Sinta kembali karena menurutnya setelah diculik oleh Rahwana, kemungkinan dalam benaknya Sinta itu telah disetujui oleh Rahwana. Dan Rama tidak percaya dengan kesucian Sinta. Masih sama, ada angka tahun. 13. Tidak tahu jelas. Ada yang unik dari Dwarapala. Dari sekian Dwarapala yang ada di bagian depan, di bagian kompleks sebelumnya atau di bagian sebelumnya, ini juga ada Dwarapala, tapi ada yang berbeda. Ini lebih ramai. Lebih kurus. Yang paling kelihatan adalah lebih kurus daripada Dwarapala yang sebelumnya. Biasanya Dwarapala itu besar, gemuk, kemudian dengan muka yang menyeramkan, tapi ini lebih kurus. Dari peninggalan masa Singasari. Nah, kalau saya lebih tertarik pada Batik yang dipakai. jalan-jalan kan ada semacam Dwarapala yang dia mengenakan sebuah kain atau kamen. Tetapi di sini ada motifnya, motif batik kawung kalau nggak salah ini, motif kawung. Sedangkan biasanya motif-motif begini ini ditemukan pada arca-arca perwujudan, seperti salah satu koleksi dari pengelola informasi Majapahit. Kalau teman-teman masuk ke bagian koleksinya, terdapat salah satu arca yang masih utuh dari peninggalan masa Majapahit, dan di sana menggunakan motif kain yang hampir mirip dengan ini. Kemudian hiasannya juga, hiasannya itu entah kenapa kalau saya lihat peninggalan arca-arca peninggalan Majapahit, kebanyakan hiasannya itu terdapat semacam dua kain menjuntai begini, terus di tengah-tengahnya itu ada hiasannya gitu Pak. Itu sih ciri-ciri yang bisa kita perhatikan dari berbagai. Kita berada di bagian lantai 2, juga ada relief. Ini
relief Krishnayana ya. Krishnayana itu tentang apa? Krishnayana, Krishna, Yana, Tentang pernikahan Krishna. Krishnayana, Ya, Yana itu pernikahan. bukan dong. Yang bawah itu Prasalya, yang atas Krishna. Mungkin pasti. Kalau Krishnayana itu kalau di Candi Jago itu Prasalyanya. bukan sudah cerita dewa-dewa, jadi mesti ditaruh yang paling atas. Iya, perkawinan ini, perkawinan Krishna ya. Kan? Siapa? Raga. Nah, kita melihat serial TV. Tapi ini unik ya Pak ya. Biasanya kan memang penggambaran dalam relief kalau di bagian kaki memang enggak, saya belum pernah menemukan yang ada hiasan kepalanya seramai ini. Itu sudah yang bagian yang paling atas. Ini juga ada relief, cuma kebanyakan relief Garuda. Relief Garuda ini juga berhubungan dengan cerita Garuda. Oh, dengan ular juga ada bersama juga. Nah, dari candi induk ini kemungkinan ini mempunyai atap, tapi atapnya sudah nggak ada karena terbuat dari bahan yang udah lapuk. Ini adalah kompleks Candi Penataran. Kalau di relief Candi Jago ada sebuah kompleks bangunan suci yang dilalui oleh Arjuna ketika dia mencari senjata. Di kisah partayatnya ada sebuah kompleks. Jadi di situ ada bangunan-bangunan, ada balai, ada pendopo juga. Kemudian ada bangunan utama yang mempunyai atap 9 puncak. Itu juga ada yang mengatakan itu adalah gambaran dari Candi Penataran ini, tapi ya belum tentu juga itu benar, karena masih ada atau masih belum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa relief yang ada di partayatnya, komplek bangunan suci yang dilewati Arjuna itu adalah Candi Penataran. Jadi itulah sedikit dari informasi yang dapat dijelaskan dari Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say.